Perang Yunani Persia bukan sekadar catatan peperangan kuno. Ini adalah kisah perlawanan yang membentuk arah sejarah dunia barat. Dua kota negara yang kerap bersaing, Sparta dan Athena, bersatu melawan ancaman terbesar pada masanya, Kekaisaran Persia, kekuatan raksasa yang menguasai hampir seluruh Asia Barat. Pertanyaannya, bagaimana pasukan kecil dari dunia Yunani bisa menghadapi pasukan raksasa dari timur? Dari pertempuran Marathon, Thermopylae, hingga Salamis, kisah ini dipenuhi strategi, pengkhianatan, keberanian, dan ketegangan yang seolah keluar dari naskah film. Tapi ini bukan fiksi. Ini adalah kenyataan sejarah yang membentuk identitas peradaban Yunani dan Eropa. Bagaimana sebenarnya konflik ini meletus? Apakah benar Persia berniat menaklukkan semua kota negara Yunani? Atau ada motif lain di balik ekspedisinya? Dan yang paling menarik, bagaimana kolaborasi unik antara Sparta yang militeristik dan Athena yang demokratis bisa mengalahkan kekuatan sebesar Persia? Dalam investigasi kali ini, kita akan menelusuri akar konflik, menyusuri strategi militer, hingga dampak jangka panjang perang ini terhadap dunia. Apakah kita sedang membicarakan kemenangan semangat kebebasan atas tirani, atau ada sisi gelap dari perang ini yang tak pernah dibahas dalam buku pelajaran? Semuanya bermula dari pemberontakan di Ionia, wilayah di Asia Kecil yang dikuasai Persia tetapi dihuni oleh bangsa Yunani. Kota-kota ini memberontak dengan bantuan dari Athena, dan tindakan itu dianggap penghinaan oleh Raja Darius I dari Persia. Bagi Persia, ini bukan sekadar pemberontakan, ini adalah tantangan terhadap otoritas kekaisaran. Darius pun meluncurkan kampanye untuk menghukum Athena dan menguasai Yunani. Namun, lebih dari sekadar hukuman, ambisi Persia tampaknya jauh lebih besar, dominasi atas jalur perdagangan Laut Aegea dan ekspansi kekuasaan hingga Eropa. Yunani, yang terbagi dalam berbagai polis, negara kota, umumnya tidak bersatu. Tapi ancaman dari timur memaksa mereka mempertimbangkan aliansi. Meski sebagian memilih netral, Sparta dan Athena menyadari bahwa konflik ini akan menentukan nasib mereka. Athena sebagai pusat budaya dan demokrasi, serta Sparta sebagai negara militer elit, memiliki alasan yang berbeda untuk ikut perang. Bagi Athena, ini soal kebebasan politik. Bagi Sparta, ini soal mempertahankan kekuatan militer dan kehormatan. Dan dari sinilah dimulai rangkaian peperangan paling menentukan dalam sejarah kuno. Sebuah peperangan yang akan mempertaruhkan eksistensi dunia Yunani. Tahun 490 sebelum Masehi, pasukan Persia mendarat di Teluk Marathon. Mereka yakin bisa dengan mudah menaklukkan pasukan Athena yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Namun apa yang terjadi justru menjadi legenda. Athena menang. Dengan strategi yang brilian, Jenderal Miltiades memanfaatkan kondisi medan untuk mengepung pasukan Persia dari kedua sisi. Hasilnya, Persia mundur, dan dunia terkejut. Yunani, untuk pertama kalinya, menunjukkan bahwa kekuatan Asia bisa dikalahkan. Kemenangan ini juga menumbuhkan rasa percaya diri besar di Athena, dan memperkuat gagasan bahwa pertahanan bersama mungkin adalah jalan satu-satunya menghadapi Persia. Namun kemenangan ini tak menghentikan ambisi Persia. Darius berencana balas dendam, namun kematiannya mengalihkan komando kepada putranya, Xerxes. Dan Xerxes jauh lebih ambisius, perang belum selesai. Justru baru dimulai. Dan berikutnya akan jauh lebih brutal. Sebelum Masehi. Raja Xerxes memimpin invasi kedua dengan pasukan yang luar biasa besar, bahkan menurut sejarawan Herodotus mencapai jutaan. Meskipun kemungkinan jumlah aslinya lebih kecil, tetap saja Persia membawa kekuatan yang mengintimidasi. Di celah sempit Thermopylae, 300 prajurit Sparta di bawah Raja Leonidas berdiri menghadang. Bersama dengan pasukan kecil dari beberapa polis Yunani lain, mereka menahan serangan Persia selama 3 hari penuh. Keberanian dan pengorbanan mereka menjadi simbol ketahanan melawan kekuatan yang tak seimbang. Meski akhirnya pasukan Sparta gugur, tindakan mereka memberi waktu bagi pasukan Yunani untuk bersiap. Thermopylae menjadi bukti bagaimana strategi dan semangat juang bisa memperlambat bahkan musuh sekuat Persia. Ini juga mendorong semakin banyak negara kota Yunani bersatu di bawah satu tujuan,
melawan penjajahan. Namun, Xerxes tetap maju, membakar Athena, dan mengancam eksistensi seluruh dunia Yunani. Kemenangan Persia tampak dekat, hingga tiba pertempuran laut di Selat Salamis. Themistokles, jenderal Athena, menjebak armada Persia ke dalam perairan sempit. Kapal-kapal Persia yang besar dan lambat menjadi sasaran empuk bagi kapal cepat Yunani. Hasilnya, Persia kalah telak. Armada mereka hancur, dan moral pasukan pun runtuh. Xerxes mundur ke Asia, meninggalkan pasukan darat yang tersisa di Yunani. Tahun berikutnya, 479 sebelum Masehi, pasukan gabungan Yunani mengalahkan sisa pasukan Persia di darat dalam pertempuran Plataea. Ini menjadi titik balik. Persia tidak pernah lagi mencoba menaklukkan Yunani. Kemenangan ini menunjukkan bahwa kerjasama antara Sparta dan Athena, meski berbeda secara ideologi, mampu mengalahkan musuh bersama. Tapi kemenangan ini juga menyisakan benih konflik baru. Setelah perang, Athena merasa memiliki peran sentral dalam kemenangan dan mulai membangun kekaisaran maritim. Sparta, tentu saja, tak senang. Perang ini bukan sekadar konflik militer, tapi juga benturan ideologi, kebebasan melawan kekuasaan absolut, negara kota melawan kekaisaran. Dan dalam hal ini, Yunani keluar sebagai simbol perlawanan terhadap tirani. Namun, perdamaian tidak bertahan lama. Athena membentuk Liga Delos, aliansi maritim yang awalnya untuk melindungi Yunani dari ancaman Persia. Tapi lambat laun, Liga ini berubah menjadi alat dominasi Athena atas kota-kota lain. Sparta, melihat dominasi ini, akhirnya menyeret Yunani ke dalam perang Peloponnesos. Jadi, meskipun mereka pernah bersatu melawan Persia, perpecahan lama kembali muncul. Di sisi lain, perang ini membentuk fondasi bagi kebangkitan budaya Yunani, seni, filsafat, dan demokrasi tumbuh subur setelah kemenangan. Dunia Barat kemudian menganggap momen ini sebagai titik awal peradaban Eropa. Namun, kita juga harus bertanya, apakah kemenangan ini sepenuhnya suci, atau ada sisi gelap dari propaganda Yunani terhadap Persia yang memperkuat narasi Timur jahat, Barat baik? Perang Yunani-Persia adalah lebih dari sekadar catatan militer. Ia adalah gambaran bagaimana kekuatan kecil bisa menantang raksasa, ketika ideologi, strategi, dan semangat juang berpadu dalam satu tujuan. Tapi perang ini juga menunjukkan betapa rapuhnya persatuan di antara musuh bersama. Dari Marathon hingga Salamis, kita melihat bahwa perang bukan hanya tentang senjata, tapi juga tentang pikiran, keyakinan, dan narasi. Persia mungkin kalah, tapi mereka tetap menjadi salah satu peradaban terbesar yang pernah ada, dengan kontribusi besar bagi dunia. Kemenangan Yunani, meski monumental, juga membuka jalan bagi konflik baru. Dan sejarah pun berulang, musuh berubah, tapi motif kekuasaan dan dominasi tetap sama. Pertanyaannya kini, apakah kita sedang melihat kisah kemenangan atas tirani, atau sekadar babak lain dari perang tak berujung antara ambisi dan idealisme?